Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manis, jadi kami dari Sepi Tumas akan mewawancarai Bapak Ibu Guru yang berada di Mansatu Sumbawa serta teman-teman yang berprestasi yang ada di Mansatu Sumbawa loh. Terkait bagaimana tipsnya nih dalam membagi waktu, baik dalam berorganisasi ataupun kegiatan lainnya. Teman-teman penasaran gak nih sama kelanjutan video ini? Tonton terus sampai habis ya. Assalamualaikum Pak, kalau boleh tahu dengan Pak siapa nih? Saya Bustanudana. Oh Pak Dana, setahu saya nih ya Pak kan pembina OSIM, pembina teater dan ngajar di kelas nih Pak. Gimana sih cara Pak kayak membagi waktu, kan Pak juga pasti kan Pak punya kesibukan di luar, dalam sekolah. Gimana sih Pak cara membagi waktunya? Kuncinya dijalanin aja sih nak sebetulnya ya. Dijalanin aja, kemudian kita cross check-kan. Tugas utama kita kan mengajar. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan di luar jam mengajar, misalkan OSIM, kemudian ke pelatih PMP teater misalkan, maka ya kita sesuaikan. Kalau pelatihan teater kan di luar jam belajar. Kalau OSIM itu kan juga di luar jam belajar. Artinya kalau misalkan ada rapat koordinasi, kemudian pembinaan kan paling enggak lama sih nak sebetulnya. Tentu kalau malam memang kita berusaha fokus untuk keluarga sih. Kalau malam kita fokuskan untuk keluarga, karena memang kalau di siang hari, pagi sampai siang sudah waktunya sudah di luar keluarga. Tapi kalau dibilang sibuk, enggak sih sibuk amat juga. Enggak sih sibuk amat sih. Oke. Iya Pak, makasih Pak. Bagi waktu. Kalau Pak kan mengajarnya pagi, melatih itu sore. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit sih membagi waktunya. Karena kalau di pagi hari jam kerja kita hanya sampai jam 2.30. Setelah itu pulang ke rumah, istirahat, tidur, habis sholat asar, datang latih lagi ke sekolah. Ya hampir 3-4 kali seminggu lah rutinitas seperti itu. Jadi kalau hanya membagi waktu untuk pagi dan sore enggak terlalu sulit. Cuman ketika ada persiapan lomba yang sifatnya mendadak, nah biasanya itu pagi sore kita latihannya. Kayak lomba LKBB ini kan pagi latihan, sore kita datang latihan. Jadi latihan basketnya tetap jalan, latihan LKBB juga tetap jalan. Ya dikondisikan saja sesuai dengan kemampuan. Tipsnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan Pak siapa? Dengan Pak Saifullah SPD. Oh, Pak membina apa aja? Kalau Pak itu pelatih atletik dan wakil kepala sekolah bagian Sarpras, sarana dan prasarana. Pak wakil Sarpras juga. Pak juga mengajar. Pak juga pelatih atletik. Bagaimana nih tips dalam membagi waktunya? Nah, kalau tips untuk dalam proses pembagian waktu, kalau untuk pelatih itu ada ekstra. Itu ekstra itu dilakukan di luar jam KBM. Kalau untuk ekstra Sarpras tergantung situasi dan kondisi. Kalau ada yang sifatnya mendadak, pasca kenapa itu hanya kalau ngajarnya hanya jam 1 sampai jam ke-4. Habis itu kalau ada kegiatan sarana yang rusak dan segala yang tidak lengkap, baru Pak kerjakan pasca mengajarnya. Oh, terima kasih Pak tipsnya, semoga berguna bagi yang lainnya. Terima kasih Pak. Kalau boleh tahu dengan Pak siapa? Tony Januar Ardiansa. Oh, setahu saya Pak Tony juga pembina LDM nih. Pak juga ngajar di kelas-kelas. Bagaimana tipsnya nih dalam membagi waktu? Kalau untuk pelajaran di kelas karena memang sudah dibagi oleh kurikulum, jadi tidak ada masalah. Kalau untuk kegiatan LDM itu di luar jam pelajaran, tapi kalau sifatnya mendesak itu bisa di jam pelajaran. Itu aja sih.
Ya Pak, makasih tipsnya ya Pak, makasih. Dengan Pak siapa? Nama saya Pak Ardi. Saya mengajar di Bansar. Pak Arif pembina SPS. Kalau boleh tahu kan Pak ini sudah terkenal nih di berbagai Nusa Tenggara Barat nih, tips supaya bisa terkenal kayak gitu gimana Pak? Nah, sebenarnya begini, yang menentukan Pak terkenal itu siapa dulu kan? Sebenarnya media lah yang menentukan segala sesuatu. Pak mau terkenal di mana-mana, Pak juga nggak tahu. Artinya media yang menentukan semua. Tetapi pada dasarnya Pak selalu intent di bidang Pak masing-masing di budaya semua. Nah, Pak nggak pernah mengajar mau cari panggung, mau cari apa. Tapi budaya inilah yang terus menerus Pak lakukan. Budaya inilah yang terus menerus Pak tularkan ke anak-anak Pak. Tapi media lah yang menentukan Pak bisa terkenal di mana-mana. Nah, dan panggung ini kalau kita sudah intent di bidang masing-masing, maka panggunglah yang menjadi kita. Jadi ini yang menentukan. Oh, terima kasih Pak atas tipsnya supaya bisa terkenal. Sekian dari saya. Assalamualaikum Pak, dengan Pak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Iskandar, Dan pembina apa Pak kalau boleh tahu? pembina Pramuka Putra. Gimana sih Pak tipsnya dalam membagi waktu, sedangkan Pak juga mengajar di sekolah dan Pak juga pembina? Ya, sebenarnya Bapak ini juga samping sebagai guru di sini, pembina Pramuka juga di Pondok Pesantren juga menjadi pengajar. Jadi mengatur waktu itu ya sesuai dengan manajemen ya sudah kita atur secara pribadi, dan bagaimana memanfaatkan waktu sebaik-baiknya yang sudah ada. Waktu istirahat gitu ya. Kemudian untuk kegiatan, selama kegiatan itu sudah dijadwalkan, kita akan penuhi semaksimal mungkin untuk bisa terlaksana gitu, karena itu bagian daripada tanggung jawab dari tugas sebagai pembina maupun guru gitu ya. Wah, Masya Allah banget Pak. Terima kasih ya Pak, semoga tipsnya bisa berguna bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa dan kelas berapa? Halo, saya Nisa Zista Nabila dari kelas 12 IPA 2. Oh, Kak Zista. Setahu saya nih, Kak Zista sebagai siswa berprestasi. Contohnya Kakak Zista dapat piala nih. Bagaimana tipsnya nih dalam berprestasi? Yang pertama, kita itu kan harus nentuin prioritas kita ya. Kayak kalau misalnya saya sekarang kelas 12. Nah, kelas 12 itu kan kita harusnya lebih prioritasin ke nilai kita kan, karena mau masuk kuliah. Jadi organisasinya itu dikurangin dan lebih ya belajar biasa lah gitu. Tapi buat yang adik-adik kelas 10, kelas 11 itu kan karena masih lama, jadi nggak apa-apa ikut organisasi yang banyak. Tapi juga jangan sampai lupa sama kewajibannya buat belajar. Terus juga itu tuh kita harus buat kayak time management gitu, jadi ada jadwalnya gitu kan, apa aja yang harus kita kerjain, itu harus diselesaikan saat itu juga, biar nanti nggak molor-molor terus gitu. Terus kalau misalnya kayak timbul rasa malas, tiba-tiba malum ya, namanya manusia, itu tuh kayak, ini rada efektif sih di aku, jadi misalnya kalau kayak udah males gitu, terus aku kayak ngitung dari 1 sampai 5. Jadi kalau misalnya udah 5 itu tuh harus bangun, terus kayak harus ngerjain apa aja, yang penting ada manfaatnya gitu. Oh gitu Kak, makasih ya tipsnya. Ya, tipsnya sama-sama. berguna nih untuk teman-teman ya. Makasih Kak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, dengan kakak siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dinda Putri Rosani. Kalau boleh tahu kakak dari kelas berapa sih? Saya dari kelas 12 IPA 2. Ih, saya kok ngelihat kayak piala, kayak baru ngeraih prestasi gitu sih Kak. Kalau boleh tahu ini piala apa sih? Oh iya, kemarin saya habis ikut lomba kompetisi virtual, lomba pidato, kategori SMA, SMK maupun umum. Dan saya berhasil memenangkan lomba pidato, juara 1 favorit tingkat SMA, SMK. Masya Allah, keren banget Kak. Makasih ya Kak tipsnya. Mungkin ini bakal bermanfaat banget nih buat teman-teman yang ada di Man 1 Sumbawa. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih cara kakak membagi waktu dalam mengikuti lomba serta pelajaran yang ada di kelas tuh gimana sih? Oh iya, ini tips ala aku ya. Aku biasanya ngerjain tugas prioritas dulu, kayak tugas sekolah. Nah ini tuh aku buat pas waktu luang, sehingga pelajaran prioritas di sekolah itu nggak terganggu. Sehingga
bisa mengoptimalkan keduanya bekerja secara maksimal. Wih, keren banget nih Kak, Masya Allah. Assalamualaikum Kak, kalau boleh tahu dengan kakak siapa nih? Waalaikumsalam, saya Feby. Dari kelas berapa sih Kak? Saya dari kelas 12 IPA 2. Oh, Kak Pebi. Setahu saya ya, Kak Pebi itu nih kayak aktif banget tuh di ekskul baik pidato ataupun SC. Gimana sih cara kakak membagi waktu dalam meraih prestasi? Bagi waktu itu lebih ke memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Apalagi kita nih kan sudah kelas 12, tentunya banyak tugas, banyak praktek untuk menghadapi kelulusan kami. Jadi kita kan pulangnya tuh lama, 2:30. Kita manfaatkan waktu sebaik mungkin, kita mengikuti ekskul, setelah pulang ekskul kita mengerjakan tugas-tugas kita. Dan untuk persiapan lomba ini kita akan kerjakan di waktu luang sehingga tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Wih, keren Kak. Coba. Karena ini ikut ekskul apa aja sih? OSIM, SBS, itu aja. Apa sih tipsnya membagi waktu dan membagi waktunya? Tentunya kita harus memprioritaskan sesuatu kegiatan ya. Tentunya saya memprioritaskan OSIM dengan saya sebagai wakil ketua OSIS ya. Jadi saya membagi waktunya untuk OSIS dulu. Jadi kalau ada yang perlu dari SBS, saya harus memprioritaskan OSIM dulu. Dan juga ketika saya dibutuhkan di SBS, saya juga meluangkan waktu untuk SBS juga. Jadi balance nih antara OSIM dengan SBS. Dan juga pembelajaran saya juga nggak kalah penting. Walaupun saya banyak ikut ekskul, tetapi saya juga harus fokus dengan pembelajaran. Jadi pembelajaran dengan organisasi tentunya balance, tetap sama-sama jalan. Wah, Masya Allah banget nih. Terima kasih ya tipsnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak boleh tahu dengan kakak siapa dan dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Rizkyanti, saya dari kelas 12 agama. Oh Kak Rizka, seperti yang ketahui Kak Rizka baru pulang dari Raimuna Nasional. Betul sekali. Kesibukan Kak Rizka sekarang apa? Yang pertama saya pelatihan LKBB untuk persiapan lomba. Yang kedua saya mengajar di SD MI Al-Mutakin. Yang ketiga saya juga ikut ekstrakurikuler pramuka dan basket. Apa tips untuk Kak Rizka dengan kesibukan saat ini? Yang pertama, nikmati prosesnya, jalani aja. Jadi jangan jadikan pilihan kita sebagai beban dalam hidup kita. Tetap disiplin dengan waktu, jangan mengundur-undur atau menunda-nunda pekerjaan. Itu aja. Tetap disiplin. Terima kasih. Terima kasih Kak. Assalamualaikum, kalau boleh tahu dengan kakak siapa dan kelas berapa nih? Waalaikumsalam, saya Muhammad Arfan Dirianto dari kelas 11 IPA 2. Oh, Kak Arfan, yang sudah tidak asing lagi kan namanya sebagai senior berprestasi dan banyak mengikuti ekstrakurikuler lainnya. Nah, gimana sih tipsnya untuk membagi waktunya? Tips dari saya cukup tekuni apa yang menurutmu itu pas buat kamu atau menyenangkan bagimu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa dan kelas berapa? Cindy Aulia dari kelas 11 IPA 2. Oh, Kak Cindy. Kalau boleh tahu, Kak Cindy ikut ekskul apa aja? Ada SC, KIR, literasi, pembinaan biologi, LDM, SBS, itu aja. Masya Allah. Setahu saya nih Kak Cindy berprestasi, mengikuti ekskul juga. Bagaimana nih tipsnya dalam membagi waktu? Kalau menurut saya, orang belajar itu punya waktu produktifnya masing-masing. Ada yang produktif di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Kalau saya pribadi, produktifnya itu di malam hari. Jadi saya belajar itu kebanyakan di malam hari. Oh, terima kasih Kak. Tipsnya sangat berguna bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa dan dari kelas berapa? Saya Wirana Haki dari kelas 12 agama. Kak Wildan, setahu saya Kak Wildan kemarin juara basket ya. Ya. Apa sih tips dari Kak Wildan? Kan Kak Wildan juga kelas 12 dan gimana tipsnya untuk mengatur waktu untuk bisa latihan basket juga? Biasanya saya itu mengerjakan tugas-tugas itu di siang, jadi sorenya itu saya menyempatkan waktu untuk olahraga, terutama basket. Ya Kak, terima kasih tipsnya Kak, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Kak. Assalamualaikum Kak, kalau boleh tahu dengan kakak siapa nih dari kelas berapa? Waalaikumsalam. Saya Lola Afifah dari kelas 12 agama. Oh, Kak Lola, setahu saya nih Kak Lola namanya udah nggak asing lagi. Gimana nih Kak tips kakak dalam membagi waktu? Kan setahu saya kan kakak
banyak nih mengikuti kayak organisasi yang ada di madrasah, terus banyak nih meraih prestasi. Gimana sih cara Kakak membagi waktu? Baik, terima kasih sebelumnya. Saya memang betul sih sering banget ikut organisasi atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Tapi memang harus mementingkan juga nilai akademik kita. Jadi hal atau tips yang saya lakukan ketika saya mulai membagi waktu itu atau memanajemen waktu itu membuat planning. Jadi hari ini saya mau ngelakuin apa, hari besok saya akan melakukan apa. Misalnya hari ini kita sekolah, terus selesai pulang sekolah kita harus buat apa nih? Misalnya saya ada pembinaan, setelah itu malamnya saya harus kerjain apa nih? Saya harus kerjain soal ini atau saya harus mengerjakan tugas rumah yang ada yang dikasih oleh guru-guru. Jadi lebih, karena saya juga orangnya pelupa, lebih ke mencatat semua hal yang harus saya lakukan atau membuat to-do list buat today, tomorrow atau seterusnya. Keren banget Kak, Masya Allah. Nih, mungkin ini tips dari Kakak bakalan bermanfaat banget nih buat siswa-siswa yang ada di madrasah. Terima kasih Kak. Jadi itu dia tips dari Bapak, Ibu Guru, dan siswa-siswi Mansatu Sumbawa. Semoga bermanfaat.